Timotius 2:3-6 1 Timotius 2:3-6 Allah Juru Selamat kita ingin agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Karena hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia Kristus Yesus, yang memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. 1 Timotius 2:3-6 Komentar, Yesus perantara kita, kami membutuhkan seseorang untuk menengahi antara kami dan Tuhan karena seperti yang tertulis dalam Yesaya 59:2 kesalahanmu telah memisahkan kamu dari Tuhanmu, dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga dia tidak akan mendengarmu. Yesus dilatih untuk menjadi satu-satunya perantara antara kita dan Tuhan. Yang, dalam kodratnya sendiri, Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, tetapi menjadi bukan apa-apa, mengambil sifat seorang hamba, dijadikan dalam rupa manusia. Sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2:6-8 Ibrani 5:7-9 Selama hari-hari kehidupan Yesus di bumi, Dia memanjatkan doa dan permohonan dengan tangisan nyaring dan air mata kepada Dia yang bisa menyelamatkan dia dari kematian, dan Dia didengar karena penyerahannya yang penuh hormat. Meskipun Dia adalah seorang putra, Dia belajar kepatuhan dari apa yang Dia derita dan, setelah disempurnakan, menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang menaatinya. Dia bisa mengasihani kita saat Dia mengalami kemanusiaan kita. Sesaat sebelum kematiannya, Dia berdoa, "Ayah, jika Ayah mau, singkirkan cawan ini dariku, meskipun demikian, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi." Seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya dan menguatkannya. Dan dalam kesedihan, dia berdoa lebih khusyuk, dan keringatnya seperti tetesan darah yang jatuh ke tanah. Ketika dia bangun dari doa dan kembali kepada para murid, dia menemukan mereka sedang tidur, kelelahan karena kesedihan. Lukas 22:41-45 Ada kalanya Tuhan ingin kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Yesus juga mengalaminya. Yohanes pukul 12:27, sekarang hatiku gelisah, dan apa yang harus kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari jam ini? Tidak, itu sebabnya aku datang ke jam ini. Ada tertulis dalam Ibrani pukul 2:17 karena itu ia harus menjadi seperti saudara-saudaranya dalam segala hal, supaya ia menjadi imam besar yang penyayang dan setia dalam pelayanan kepada Allah, dan supaya ia mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa bangsa itu. Ibrani pukul 4:15 Sebab kita tidak mempunyai seorang imam besar yang tidak dapat bersimpati dengan kelemahan kita, melainkan seorang yang dalam segala hal dicobai seperti kita, namun tanpa dosa. Yesus dapat bersimpati dengan kita dalam kelemahan kita. Butuh beberapa upaya untuk melakukannya. Tahukah kamu bahwa ketika Dia di kayu salib, Dia berteriak dengan suara nyaring mengatakan, Matius 27:46, Eli, Eli, lama. Yang artinya, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa kamu meninggalkanku?" Apakah Anda tahu mengapa Dia mengatakan itu? Itu karena Dia sengaja merenungkan Mazmur 22. Itu adalah Mazmur yang ditulis 1000 tahun sebelumnya. Ditulis oleh Raja Daud. Itu adalah Mazmur yang ditulis bagi Kristus untuk direnungkan saat Dia mati. Itu dimulai dengan, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa kamu meninggalkanku?" Mazmur 22:1 yang merupakan hal pertama yang kita temukan Yesus katakan di kayu salib. Matius 27:46, dalam Mazmur 22:7-8 dikatakan, "Semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka melemparkan hinaan, menggelengkan kepala. Ia percaya kepada Tuhan, semoga Tuhan menyelamatkannya. Biarkan Dia membebaskanmu, karena Dia senang padanya." Hal ini sesuai dengan apa yang dialami Yesus menurut Matius 27:41-43 yang mengatakan, imam-imam kepala, ahli Taurat,
dan tua-tua mengolok-olok dia. Dia menyelamatkan orang lain, kata mereka, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri.